anak-anak dan orang tua kami yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Bapak Vermon Fidanus Petrus dalam ibadat pendalaman kitab suci minggu keempat untuk remaja dengan tema Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Mari kita memulai ibadat kita pada kesempatan hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kecintaan Tuhan dan senantiasa disayangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan yang keempat ini, Bapak akan menyampaikan apa tujuan kita mendalami tema minggu keempat dengan judul Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Ada dua tujuan. Yang pertama, para remaja mampu menyadari keberadaan mereka sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu anggota gereja Katolik. Tujuan yang kedua, para remaja mampu melaksanakan hidup sebagai anggota gereja Katolik dengan bercermin pada pola hidup jemaat perdana. Dari dua tujuan ini, mari kita merenungkan apa pesan, apa ajakan Yesus dalam firman-Nya pada kesempatan yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita hening sejenak, kita mengaturkan Tuhan untuk hadir di dalam diri kita, seraya berdoa kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah berkenan memanggil kami anak-anak-Mu dan mempersatukan kami lewat baptisan suci. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini, kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Kami mohon, bukalah kiranya hati kami untuk terbuka mendengarkan bisikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang dicintai Tuhan, mari siapkanlah dirimu, jiwa ragamu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47.
Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak kecintaan Tuhan Yesus yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan mari kita menggunakan pikiran, jiwa, dan raga kita, segenap diri kita yang sehat itu, untuk merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Karena tidak baik kalau pikiran sehat, jiwa dan raga kita sehat, namun kita tidak mampu merenungkan firman Tuhan. Kita telah mendengarkannya, dua telinga kita, kanan dan kiri, Tuhan berikan untuk senantiasa mau mendengarkan. Karena dua telinga kita, maka hendaknya kemampuan kita untuk bertindak itu lebih daripada pendengaran kita. Karena tidak cukup hanya mendengarkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi setelah mendengarkan khotbah Petrus menjadi terbuka hatinya dan bersedia untuk menerima Yesus. Hendaknya kita pun demikian. Mendengarkan firman Tuhan, lalu bersedia menerimanya di dalam hidup kita. Dan orang Yahudi tersebut, mereka datang kepada Petrus dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Kita pun demikian. Setelah mendengarkan, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan setelah mendengarkan firman-Mu? Ini adalah suatu sikap baru. Setelah sebelumnya, mereka, orang Yahudi tadi,
selalu berusaha untuk menolak dan membenci pengajaran Yesus. Namun kesediaan mereka untuk percaya kepada Yesus juga merupakan suatu bentuk keterbukaan untuk menerima karya keselamatan dari Allah yang nyata lewat kehadiran Yesus Putra. Kepada Petrus, mereka bertanya, dan Petrus menunjukkan jalan pertobatan dan perubahan pola pikir dari pola pikir yang lama yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kepada pola pikir yang baru yakni mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Pertobatan adalah jalan mengatasi krisis yang melanda mereka selama ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pun sedang dilanda krisis. Anak-anak yang terkasih, lihat, ada hal-hal kecil atau banyak hal-hal kecil yang di sekitar kita, di rumah khususnya, yang mungkin selama ini kita abaikan. Video kegiatan teman-teman kita tadi membantu kita untuk melakukannya, mewujudkannya. Yang selama ini mungkin kita mau sendiri saja. Hei, bangun! Bangun dan carilah siapa dirimu, kenalilah dirimu. Bangun dan temukanlah dirimu. Bangun dan temukanlah apa saja yang bisa Anda buat setiap hari. Yang kecil dan positif. Yang sederhana dan berguna, bermanfaat. Temukanlah dirimu kembali, anak-anakku. Jangan senantiasa mau menyendiri. Itu pertanda kita kehilangan identitas. Nah, anak-anak yang dicintai Tuhan, mari kita bersaudara seperti jemaat perdana. Bersaudara dengan diri sendiri, bersaudara dengan orang lain, dan bersaudara dengan Tuhan. Dan sambil kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa mendampingi kita dengan Roh Kudus untuk membawa pulang kita, ya, membawa pulang kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup seturut ajarannya. Semoga Tuhan memberkati. Kita pun sedang dilanda krisis saat ini. Kita tahu bahwa krisis yang paling besar yang kita hadapi adalah identitas dan iman. Identitas itu mengenai bahwa dari hari ke hari kita bahkan semakin tidak mengenali diri kita. Who am I? Siapa diri saya sebenarnya? Siapa saudara saya? Siapa orang tua saya? Siapa guru saya? Identitas mulai hilang perlahan. Kemudian krisis yang kedua adalah iman. Iman kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu mengenali siapa diri kita dan sesama kita dan orang lain di sekitar kita, kita pun akan kehilangan sosok siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Tuhan. Jadi ada dua hal yang paling mendasar saat ini yang mulai terkikis dan perlahan hilang. Identitas dan iman. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mencari dan menemukan identitas kita sebagai seorang pengikut Tuhan. Karena ketika kita menemukan yang hilang dari diri kita, identitas kita, maka kita pun akan kembali mengenal siapa pencipta kita. Dan kita akan mencintainya. Dan iman pun akan dengan sendirinya bangkit kembali di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan jemaat perdana sebagai remaja, apa yang kita pelajari dari mereka? Ada lima hal. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan jemaat perdana mereka selalu bertekun. Yang kedua, kita harus selalu hidup bersama-sama, bersekutu. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nah, ingat, bahkan kita tidak sadari bahwa di rumah kita itu selalu mau sendiri-sendiri.
sendirian dengan gadget kita. Itu adalah salah satu bentuk identitas yang hilang. Karena kita tidak mau bersama-sama dengan saudara, dengan orang tua ketika pulang kerja, dengan orang tua, dengan saudara ketika makan bersama. Jadi maunya sendiri, di dalam kamar. Jadi nanti kalau stres sendiri, senang sendiri. Semuanya dialami sendiri. Ini salah satu bentuk kehilangan identitas. Yang ketiga adalah senantiasa berdoa. Iman juga mengalami krisis karena kita jarang atau bahkan tidak pernah berdoa, mengucap syukur dalam hal apapun, memulai dan mengakhiri suatu peristiwa hidup. Ini juga hilang ya anak-anak. Mari kita bangkitkan ini, kita bangun untuk mengenal siapa diri kita dan membangun kembali iman kita dalam doa. Dan yang keempat, mereka selalu memperhatikan saudaranya, tidak egois. Memperhatikan yang kekurangan, yang kesulitan, yang sedang ada masalah. Mulai dari rumah, lalu masuk ke dalam lingkungan hidup yang lain. Dan yang kelima adalah mereka selalu berbagi dengan sukacita dan gembira. Ya, tidak setengah-setengah hati. Tidak mengeluh, tidak kecewa, tetapi selalu bergembira dengan keadaan hidupnya dan selalu bergembira untuk berbagi. Nah, anak-anak yang dikasihi, karena kita sedang mengalami krisis iman dan identitas ini, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bertindak, mencari dan menemukan siapa diri saya dan siapa Tuhan pencipta saya seturut firman Tuhan yang kita kenal, yang kita dalami dan kita renungkan hari ini. Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Bersaudara itu berarti bisa melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang positif, yang membangun diri kita menjadi pribadi yang mampu mengenali diri kita dan mengenali Tuhan. Sehingga krisis identitas dan iman kita itu akan perlahan-lahan hilang. Kita menjadi teguh, ya, kembali di dalam identitas kita dan iman kita kepada Tuhan. Mari kita saksikan atau kita menonton, kita melihat ada teman-teman kita yang keseharian hidup mereka melakukan hal-hal yang sederhana namun positif. Sebagai wujud dari persaudaraan. Aku bersaudara dengan diri saya sendiri, aku bersaudara dengan orang lain, dan aku bersaudara dengan Tuhan. Selamat menyaksikan. Salam Fransiskus semuanya, namaku Irvin Tanderang Semual. Alarm telah berbunyi, tandanya untuk bangun. Hal pertama yang kulakukan ialah mempersiapkan diri untuk membaca firman dan renungan. Sebelum membaca firman dan renungan, aku berdoa. Meski menahan kantuk, aku tetap bersemangat untuk membaca Alkitab. Membaca firman pun selesai. Saatnya untuk membaca renungan yang tertulis di buku agar dapat memahami makna dari firman hari ini. Renungan telah selesai kubaca. Kini saatnya untuk mengakhiri dengan doa.
Aku pun bangun dari tempat tidur dan melanjutkan aktivitasku. Itulah aktivitas positifku. Bagaimana denganmu? Terima kasih. Salam Fransiskus. I woke up thankful today. Thankful. Nama saya Lidiana dari kelas 85 dari sekolah SMP Kelas 1 Fransiskus Assisi. Hari ini saya akan membuat kue sifon cake. Bahan yang pertama ada tepung maizena, ada minyak sayur, tepung serbaguna, gula, telur, dan santan. Bahan yang kedua ada garam, krem motar, gula, dan telur putih telur. Campurkan telur dan gula. Aduk hingga rata. Campurkan minyak sayur dan santan. Setelah sudah, tambahkan tepung terigu secara bertahap. Setelah tercampur, masukkan ke dalam loyang. Masukkan ke dalam oven dan tunggu hingga matang. Somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me.
hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Selingkuh ingkari cintamu dalam
Marilah berdoa. Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon berkatilah kami agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkan selalu iman, harap, dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewarta-Mu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan daku. Aku penolong-Mu, yakinlah teguh.